Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Bung Rocky Gerung ini melakukan blunder di dalam argumentasinya sendiri ketika melawan Bung Ade Armando. Mungkin niatnya ingin terdengar akademik sehingga mengutip disertasi, 8 disertasi katanya. Jadi dari luar negeri membahas tentang bagaimana Pak Jokowi ini cawe-cawe dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika Bung Ade mempertanyakan disertasinya siapa, Bung Rocky Gerung itu tidak bisa menjawab gitu teman-teman, hanya bisa menyebut punyanya Hasto. Jadi menurut saya kali ini dia blunder dan kalah debat dengan Bung Ade Armando gitu. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Enggak karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Ini ya, guys. Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah Bung Ade moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi Iya, saya, asumsi oke? ya. Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Ya, kata Bung Ade Armando, tunjukkan bukti bahwa Pak Jokowi ini jadi mastermind atau jadi dalang di balik putusan MK. Lalu di sini Rocky Gerung blunder, dia nyebutkan disertasi tapi dia tak bisa sebut. Ya, kita lanjut. Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu mastermind nih perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut Google satu aja. Bahkan mention one. Mention saja bisa dibaca orang Indonesia ya. Disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi nanti 8. Nanti kirim ke lu 8 Ya. itu, oke. Sekarang aja di depan Satu publik. aja. Ini ada siaran langsung di televisi okay. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia. Disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Ya, tadi Saya kan dia mesti sebut sebutkan banyak ya. itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Udah, kalau saya. gitu dia nggak pernah baca. Apa Bang judul What? jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua Somebody- artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, iya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan Aduh, di ini situ, parah sih. Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Yes. Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau Bagus sekali ya argumentasi Bung Ade Armando. Hasto is not an intellectual. Jadi Hasto itu bukan seorang intelektual, bukan seorang akademisi. Kenapa kita harus berlandaskan pada disertasinya Hasto? Wah, di sini penilaian saya ya, penilaian subjektif saya, Rocky Gerung benar-benar terjebak. Niatnya berdebat secara akademik dengan merujuk disertasi, tetapi dia tidak persiapkan ya disertasi apa saja, atau jangan-jangan tidak ada gitu ya teman-teman ya. Saya percaya ucapan Rocky itu bohong. Dan nampaknya dugaan saya benar. Saya rasa Rocky sebenarnya asal bicara saja bahwa ada banyak ilmuwan asing yang merasa perlu mempelajari politik Indonesia dan menemukan bahwa Jokowi memang menyalahgunakan kekuasaan. Dia itu bluffing, membual. Dan saya rasa saya benar. Kalau memang disertasi asing itu ada, hampir pasti dia masih bisa mengingat sebagian nama penulisnya.
Kalaupun bukan nama lengkap, dia seharusnya Iya, masih judul. bisa menyebut potongan namanya. Dan ini gagal dia lakukan. Menurut saya Jokowi tidak campur tangan dalam keputusan MK tahun 2023. Dan siapapun yang berpendapat sebaliknya harus bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Apa yang terjadi ini membuktikan betapa kalangan politik anti Jokowi memang lazim melakukan propaganda hitam dan penyesatan informasi tanpa peduli dengan bukti empirik. Bagi saya Iya, ini adalah sebuah cara berpolitik kotor yang hanya akan menghancurkan politik kita. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ardi. Saya mau bilang bahwa Dia menikmati kekeliruan itu. saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar itu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh? Tesisnya. Enggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikir. Iya, di sini Ya. Anda bukan punya bukti yang ambisi, di... Anda akan ambil kesempatan Jelasan untuk Rocky. memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Kayak tunggu. Enggak, saya Anda mau akan- bilang, Tunggu. no. Anda harus siap. Kasih The kesempatan thing saya called ambition. selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Pak? Enggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi ada Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. sekarang Setuju? kita. Nah, itu Ya. saya. Oke. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, Oke. iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Ya, di sini sebenarnya Bung Rocky bukan menunjukkan bukti, tetapi dia pakai tesis ya, atau pakai sebuah teori tentang ambisi pemimpin. Ya, tetapi itu tetap saja tidak membuktikan bahwa Pak Jokowi berambisi Gibran maju, ya teman-teman, karena dia menggunakan asumsi dasar saja bahwa seorang pemimpin pasti ingin memaksimalkan kekuasaannya ya, tetapi itu teori umum saja ya, tidak bisa menjadi pembenaran atau bukti bahwa Pak Jokowi terlibat seperti yang dijelaskan oleh Bung Ade Armando ya. Jadi menurut saya di sini Bung Rocky kalah telak ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.